Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, pertemuan 11 yang akan membahas mengenai krisis keanekaragaman hayati. Berikut merupakan data keanekaragaman dunia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan banyak spesies baru di dunia ini, tetapi seiring dengan penemuan spesies baru, tingkat ancaman keanekaragaman hayati itu tinggi. Ini yang dimaksud dengan krisis keanekaragaman hayati. Kita akan menganalisis alasan atau faktor apa yang menyebabkan krisis keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun ini meningkat. Oke, ini merupakan status keterancaman keanekaragaman hayati di dunia untuk di tahun 2019. Kita lihat dari seluruh jumlah spesies burung terdapat sekitar 25% dari burung itu memiliki status keterancaman. Kemudian mamalia hampir 45%, kemudian reptil ini paling tinggi juga nih, hampir 60%. Kemudian apalagi ya, amfibi. Oke, amfibi hampir sama dengan si reptil. Ya, jadi ini mengindikasikan adanya krisis keanekaragaman. Ini sebenarnya warna ini menunjukkan status ya. Kalau ini endanger in wild, kemudian ini critically endangered, kemudian ini endangered, vulnerable, kemudian data deficient atau kekurangan data, ini near threatened, dan LC least concern. Kalian bisa belajar di website IUCN Red List, International Union for Conservation Nature. Oke, kemudian ini salah satu contoh mengenai tren populasi atau penurunan populasi amfibi. Dapat dilihat penurunan. Ini beda apa namanya? Beda famili. Dari Bufonidae ini paling terancam, memiliki tingkat keterancaman yang paling tinggi, disusul oleh si Leptodactylidae. Ya, ini warna-warna ini menunjukkan beberapa penyebab. Ini overexploited, terlalu banyak dimanfaatkan, kemudian ini karena habitat rusak, kemudian enigmatic decline, ini yang berbahaya sebenarnya, disebabkan karena faktor-faktor yang tidak terlihat. Contohnya adalah perubahan iklim gitu. Kemudian ini overexploited dan enigmatic decline, dan not rapid decline. Ini yang tidak terlalu memiliki status keterancaman atau status penurunan populasi yang tinggi gitu. Oke. Ini slide ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya. Kenapa sih ada satwa-satwa yang dilindungi? Ya, karena berkaitan dengan jumlah populasi pada setiap spesies tersebut gitu. Apakah tadi karena overpopulated, overexploited, kemudian karena perubahan iklim dan sebagainya gitu ya. Jadi memang krisis keanekaragaman hayati itu nyata adanya gitu. Kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi krisis keanekaragaman hayati. Oke, di sini ada indikasi kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tingkat kerusakan ekosistemnya yang tinggi, kemudian ancaman kepunahan spesies, dan adanya erosi sumber daya genetis. Ya, ketika sumber daya genetisnya, variansinya berkurang, otomatis akan menyebabkan kemampuan organisme atau suatu spesies untuk bertahan hidupnya itu rendah. Oke, kita bahas mengenai faktor penyebab krisis keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat, yaitu kurang sadar dan paham mengenai pentingnya keanekaragaman hayati. Jadi masyarakat tuh buat apa sih ngabisin duit yang banyak gitu untuk ngelindungi si badak? Emang badak itu apa sih fungsinya untuk manusia gitu loh. Nah, itu yang harus kita sadarkan gitu. Makanya fungsi kalian di era milenial ini ya, pergunakan media sosial itu untuk kampanye mengenai penyadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap
kondisi keanekaragaman hayati. Kemudian juga yang kedua, faktor keserakahan ya untuk mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan ekonomi. Kemudian keuntungan jangka pendek, dia tidak memperhatikan yang penting ekonomi aja. Bagaimana keuntungan jangka panjangnya ya, dia tidak perhatikan, yang penting ekonomi atau keuntungan tinggi sesaat gitu. Kemudian ketidakpedulian ini ya. Oke, yang kedua adalah pemanfaatan berlebih, pemungutan, perburuan dan perdagangan ilegal. Ini sangat tinggi ya. Yang paling tinggi adalah ini contohnya nih, burung jarak Bali dimasukin ke botol untuk dijual gitu ya. Seberapa banyak sih yang mati? Ini kalau di berita ini tingkat kematian burung ketika dijual dengan bentuk begini ini sangat tinggi ya. Kemudian yang paling tinggi perjualbelian itu kulit harimau, itu harganya bisa miliaran. Kemudian gading gajah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa keanekaragaman hayati terus turun gitu populasi, karena banyaknya pemanfaatan dan perdagangan yang ilegal. Kemudian konversi habitat ya, dari hutan menjadi perkebunan, otomatis keanekaragaman hayati akan menurun karena ekosistemnya rusak. Ketika ekosistem rusak, keanekaragaman spesies menurun, kemudian keanekaragaman genetik menurun gitu. Kemudian ini daerah sebaran endemisitas fauna vertebrata di Indonesia ya. Kalian bisa lihat di slide sendiri ya. Kemudian yang keempat yaitu monokultur dalam budidaya dan pemanfaatan. Apa sih yang disebut monokultur? Adalah monokultur, yaitu sama, mono, satu ya. Jadi ekosistem itu sama semuanya. Itu monokulturisme mengarah pada ketidakseimbangan yang menimbulkan keterancaman spesies dan menyebabkan erosi genetik. Contohnya tambak. Tambak biasanya di pinggir pantai. Yang sekarang banyak terjadi adalah konversi dari hutan mangrove menjadi tambak. Apa yang terjadi? Keterancaman spesies burung pantai dan sebagainya, kemudian erosi genetik. Kemudian pemanfaatan kayu, illegal logging dan sebagainya, kemudian penanaman padi dan palawija, ini pembukaan areal hutan menjadi perkebunan gitu, kemudian tambak intensif yang ini ya. Ini yang menyebabkan krisis. Oke, yang kelima, introduksi spesies dan varietas eksotik. Ini invasif alien species, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini pun sangat memengaruhi keanekaragaman hayati. Dia akan berkontribusi besar terhadap hilangnya jenis lokal gitu. Kemudian ini penggunaan teknologi yang merusak, contohnya pukat harimau ini di perikanan ya. Kemudian revolusi hijau, dulu ada revolusi hijau dan revolusi biru. Kalau revolusi hijau itu adalah meningkatkan produksi pertanian. Otomatis ketika pertanian harus meningkat, adanya konversi lahan dari hutan menjadi pertanian gitu. Nah, ini yang ketika adanya gembor-gembor revolusi hijau ini, jumlah hutan di Indonesia itu menurun. Termasuk kemudian revolusi biru ini untuk kegiatan-kegiatan perikanan sama ya, menyebabkan jumlah luas hutan itu menurun. Kemudian yang ketujuh adalah pencemaran. Ini pun sangat memengaruhi keanekaragaman. Contohnya ini nih di pesawahan, apa yang akan rusak, ekosistemnya rusak. Kemudian biasanya ada jenis-jenis amfibi, reptil gitu ya. Ya pasti dia akan terpengaruhi, mati. Ketika mati, penurunan populasi nanti, penurunan sumber daya genetik. Oke. Ini contohnya nih, jumlah populasi jamur pada tanah yang terpapar pestisida dengan intensitas yang berbeda dan tanpa perlakuan pestisida. Ini ternyata tanpa pestisida ini populasi jamurnya lebih tinggi daripada yang mendapatkan pestisida. Ya. Ini berarti bukti bahwa pencemaran itu sangat memengaruhi populasi lingkungan. Oke. Kemudian yang ke-8 ada kekeliruan menilai sumber daya alam. Sumber daya alam itu dihargai murah gitu, tapi ketika ada kerusakan ya ditanggung sendiri bagaimana resikonya gitu. Kemudian kedua, belum berjalannya sistem reward and punishment terhadap pengelolaan sumber daya alam gitu.
punishment nih, bagaimana ketika orang ngambil atau nebang pohon logging, apa hukumannya, itu yang masih belum jelas. Malah yang nenek-nenek ngambil singkong itu yang dipenjara gitu loh. Oke, kemudian biaya konservasi dianggap sebagai kerugian, karena tadi saya sudah sebutkan kenapa sih kita konservasi badak, rugi lah kita, ngapain juga badak nggak ngasilin ekonomi gitu. Kemudian perubahan iklim di bab sebelumnya udah dibahas ya, kalau udah tahu. Kemudian juga ada yang terakhir adalah faktor struktural ya, dari tingkat struktural atau pengelolaan gitu. Yang pertama adalah kebijakan eksploitatif, sentralistik, sektoral, dan tidak partisipatif ya. Kebijakan eksploitatif, kebijakan pemerintah yang mengizinkan untuk kegiatan-kegiatan eksploitasi tanpa didasarkan terhadap data riset mengenai kondisi populasi. Sentralistik, sektoral ini yang membuat kenapa sih oknum A ini bisa mendapatkan area hutan yang banyak gitu lah. Kemudian lemahnya sistem kelembagaan, jelas ya. Kemudian lemahnya sistem hukum juga. Kemudian riset, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang tidak memadai untuk bagaimana kita melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia ini teknologi itu sangat tertinggal jauh oleh negara luar gitu ya. Makanya ini fungsinya mahasiswa ya, kalian untuk mengembangkan teknologi informasi. Kita sama-sama nanti kita kembangkan teknologi informasi bagaimana untuk pemantauan keanekaragaman hayati yang lebih cepat dan efisien seperti itu. Oke. Nah, ada upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah kebijakan dan kelembagaan ya. Ada bagaimana sih kebijakan kelembagaan sekarang itu ya. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kendalanya belum komprehensif dan cakupan masih berbasis kehutanan, pelestarian terbatas pada kawasan lindung. Bagaimana kawasan non lindung gitu, ketika ada harimau keluar kawasan lindung, bagaimana cara pengelolaannya, aturan apa yang mengikat itu gitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 94 tentang pengesahan UNCBD, United Nations Convention on Biological Diversity. Itu kendalanya itu belum ada petunjuk pelaksanaan teknis lapangnya seperti apa gitu. Kemudian ada tumpang tindih perundangan sektoral terkait keanekaragaman hayati gitu. Kemudian ini pelestarian in situ juga bisa dilaksanakan ya, untuk menurunkan atau untuk menjaga supaya krisis keanekaragaman hayati itu tidak semakin tinggi. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan pengelolaan secara in situ dengan adanya kawasan-kawasan ini, tapi tadi ya, karena harus komprehensif semua, mulai dari kelembagaan, kemudian pengelolaan kawasan dan lain sebagainya, itu yang harus termasuk teknologi informasi ini yang saling mendukung untuk memperbaiki bagaimana kondisi krisis keanekaragaman hayati. Nah, ini pelestarian ex situ sebelumnya udah dibahas. Jenis-jenis pelestarian ex situ ada pusat penyelamatan satwa, ada pusat latihan satwa khusus, ada pusat rehabilitasi satwa, sampai ke herbarium. Ini fungsinya apa sih? Ada pelestarian ini fungsinya tadi untuk melestarikan keanekaragaman hayati gitu. Oke, ini tadi yang selanjutnya terakhir. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.